Selamat datang di channel Rahmat Alur, dan karena ini channel baru, mohon support dan dukungannya. Semoga dengan dukungan Anda channel ini dapat berkembang dengan cepat dengan cara klik like, komen, subscribe dan nyalain tombol loncengnya, supaya ketika Mimin upload video baru, bakalan ada notifikasi yang muncul di handphone Anda. Oke, di mana kali ini, Mimin akan membahas tentang alur cerita Battle Through the Heavens Season spesial untuk Anda, penikmat alur cerita. Semoga Anda terhibur. Apa kamu di sini? Xiaoyi jelas mengingat sesuatu, dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakan lebih banyak. Ruang ini akan segera runtuh. Aku akan berbicara denganmu ketika kita keluar, dan ikut denganku, kata Raja Naga Emas. Setelah menyelesaikan gerakan itu, sebuah miniatur muncul di kehampaan yang rusak di depannya. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar dan sekarang dia menerobos kehampaan. Tubuh jiwanya menjadi semakin lemah. Ayo pergi. Xiaoyi tidak menunggu sampai Xiaoyan setuju atau tidak, dan jiwanya tinggal di dahi dengan Xiaoyan. Ruang di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada, benar-benar runtuh. Setelah Raja Naga Emas memimpin jalan baru, sebuah gerbang gunung muncul di depannya. Selama beberapa saat, dan Xiaoyan merasakan sedikit keakraban. Dari gerbang itu, rasa nadi di dalam tubuh berdenyut hebat, seolah-olah melihat makanan paling enak. Apakah ini? Xiaoyan menatap Raja Naga Emas yang berada dalam keadaan jiwa dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Setelah puluhan ribu tahun, saya akhirnya kembali. Saya tidak tahu kemana Anda pergi Tuose. Melihat pintu kuno itu Raja Naga Emas, mau tak mau bergumam dengan mata berair. Xiaoyi melihat ke pintu sambil berpikir, dan tanda misterius di dahinya menjadi lebih cerah. Xiaoyi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu, kata Raja Naga Emas, sambil melayang menuju gerbang. Dan rune misterius di dahi Xiaoyi, jatuh dari dahinya bergerak terbang menuju ke Simen. Jangan khawatir, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan akan ada jawaban yang ingin kamu ketahui di dalamnya. Raja Naga Emas dengan jelas melihat bahwa Xiaoyan bingung dan buru-buru berkata, gerbang batu di depannya berlahan-lahan terbuka, dan aura menakutkan seperti naga tidur terpancar dari gerbang batu, langsung membuat Xiaoyan merasakan tekanan mengerikan. Tetapi setelah itu ada rasa keintiman yang kuat. Apa yang terjadi? Xiaoyan yang bingung saat ini, tetapi dia harus menekan kebingungan di dalam hatinya, dan mengikuti Xiaoyi dan Raja Naga Emas, dan perlahan masuk. Xiaoyan melihat ke dalam Simen dan menemukan bahwa ada sebuah gua di dalamnya. Tidak banyak barang mahal di semen kuno dan sederhana, yang paling mencolok adalah bahwa di tangga Simen, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah gelap tidak memiliki ciri khusus. Yang mana dia mempunyai rambut yang berwarna-warni dan postur tubuhnya tidak jauh berbeda dengan para tetua biasa. Lelaki tua itu pada saat ini tenang dan tenteram, tetapi aura kehancuran dari lelaki tua itu sangatlah kuat. Wajah tua yang mata mulanya tertutup, berlahan terbuka. Xiaoyan telah melihat sosok ini beberapa kali, dan warisannya berasal dari orang di depannya. Pada saat ini Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar Tose kuno yang sebenarnya. Xiaoyan yang telah melihat leluhurnya, Xiaoyan memandang Kaisar kuno Tose yang muncul di depannya lagi, lalu memeluk tangannya, dan berkata dengan hormat kepada sosok di depannya, lagi pula jika bukan karena warisan Doudi yang ditinggalkan oleh Kaisar Tose kuno, maka tidak akan ada warisan Xiaoyan hari ini, dan warisan Kaisar Tose kuno yang masih diwarisi Xiaoyan dianggap sebagai murid Kaisar Tose kuno. Oleh karena itu masuk akal untuk memanggil seorang master. Anakmu cukup pintar Xiaojin, baru-baru benar bekerja keras untukmu tahun-tahun ini. Kaisar Tose yang memandang Raja Naga Emas yang lemah di depannya, dan tiba-tiba menghela nafas tanpa henti. Xiaoyi, kemarilah. Kaisar Tose kuno tersenyum sedikit pada tiga orang di depannya, dan segera terbang menuju Raja Naga Emas, dengan gelombang cahaya menyilaukan. Jiwa ilusi Raja Naga Emas menjadi semakin kental. Xiaoyi juga memanfaatkan kesempatan untuk berdiri di pundak Kaisar Tose kuno, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah segel reinkarnasi? Tanya Xiaoyi. Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, duduklah dan saya akan berbicara dengan Anda perlahan. Mendengar ini Xiaoyan tidak muncul, tetapi dengan kilatan sosok, dia duduk bersila di atas kuncup api. Siapapun yang naik ke tingkat Douqi di benua Douqi akan diperas oleh jalur benua Douqi. Dalam beberapa hari atau selama beberapa dekade, mereka akan ramai untuk mencapai titik kritis. Kapan mereka jatuh, mereka harus meninggalkan benua Douqi, dan pergi ke benua baru. Kaisar kuno Tose berlahan berkata, sebelum melihat Xiaoyan, bahkan menunggu yang terakhir untuk berbicara, aku juga bisa merasakan ini. Tapi kenapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas, saat kita memasuki lorong ke dunia baru?
Xiaoyan berkata dengan muram, jika menurut perkataan Kaisar Tose, kenapa lorong itu ada di sana? Jika ada orang yang menyerangmu, bukankah seharusnya ada jalur untuk menarik orang? Kamu benar-benar menyalahkannya. Kaisar kuno Tose memandang Raja Naga Emas dengan rasa bersalah, dan melanjutkan, kamu benar, setiap orang yang memasuki dunia baru dari alam bawah akan tertarik. Namun, perjalanan benua pendendam kita, ke dunia baru, telah hancur oleh pertempuran besar, ribuan tahun yang lalu, dan kebanyakan dari mereka adalah tertarik. Setelah pertempuran besar itu, beberapa orang memperbaiki jalan dengan seluruh kekuatan mereka, jadi benua pendendam kita belum mampu menarik orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan menemukan bahwa jejak kehilangan melintas di matanya, ketika Kaisar Tuose kuno berbicara, Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Xiaoyan yang telah memperhatikan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya, Xiaoyi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan dia telah banyak membantunya. Xiaoyan tidak ingin Xiaoyi dalam masalah. Takut, penurunan tajam dalam kekuatannya sendiri. Tetapi Xiaoyi lebih seperti pasangan untuk dirinya sendiri. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh yang terkuat di seluruh dunia. Ketika waktunya tepat, mantan terkuat akan bangkit kembali. Atau mereka akan memberikan pemilik tanda pilihan mereka, kekuatan puncak. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Lama kali ini, Kaisar kuno Tose berkata dengan tatapan hormat di matanya, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Xiaoyan menatap Xiaoyi dengan tenang, dan tiba-tiba merasa sedikit tergerak. Tapi, jangan khawatir, tidak akan ada masalah bagimu suatu hari nanti denganku, kata Xiaoyan dengan tegas, aku memberitahumu tentang perang 10.000 tahun. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit dan menutupi matahari, kebanggaan surgawi, alam semesta disatukan untuk melawan perang antara ras jahat di luar dunia teritorial yang terisolasi dari dunia besar. Pada akhirnya, dunia besar kita mengorbankan semua ahli bela diri puncak, mati-matian untuk membakar semua vitalitas mereka, dan menyegel ras jahat ekstrateritorial yang penuh kebencian, untuk menunda invasi ras jahat ekstrateritorial ke dunia kita yang besar. Setelah melewati udara untuk melakukan serangan balik, ras jahat dari luar wilayah akhirnya dipukul dengan keras, dan mereka diusir dari dunia besar. Pertempuran itu menyebabkan lebih meremehkan kekuatan ras jahat dari luar wilayah dan menyebabkan kerusakan besar pada dunia Douqi. Orang-orang paling kuat di dunia kita membakar vitalitas untuk menyegel ras jahat, tetapi mereka juga adalah eksistensi puncak, jadi bahkan jika mereka membakar semua vitalitas, mereka tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Segel reinkarnasi jadi pewaris untuk mewarisi diri sendiri. Kekuatan segel reinkarnasi akan bangkit melawan ras jahat di luar wilayah lain kali. Ini adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun ahli bela diri teratas dari ras jahat di luar wilayah sudah disegel. Namun, kekuatan penyegelan terus melemah. Mungkin dalam 100 tahun semua ras jahat dari luar wilayah akan kembali. Pada saat itu, dunia ini hanya bisa mengandalkanmu. Kaisar kuno Tose dengan ramah memandang Xiaoyan di depannya, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan. Apakah kamu ingin berlatih teknik Fenjue yang sebenarnya? Kaisar kuno Tose memandang Xiaoyan dengan serius. Di gerbang batu yang lebar beberapa sosok berdiri di antara mereka. Fenjue sejati. Semua pencapaian Xiaoyan di benua Douqi tidak dapat dipisahkan dari teknik Fenjue. Meskipun ia tidak dapat melakukannya, tanpa kerja keras dan ketekunannya sendiri, siapa yang dapat mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Fenjue di surga? Tuan, tolong beritahu saya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang disebut tuannya sebagai keputusan pembakaran yang sebenarnya, dia berada di benua baru yang aneh ini. Hanya kekuatan adalah jaminan terbaik dan dia harus membangkitkan leluhurnya untuk menemukan klan dan kekasih. Kekuatan adalah hal yang paling penting, jadi Xiaoyan setuju tanpa memikirkannya. Xiaoyan melihat Kaisar kuno Tose tiba-tiba memiliki gulungan misterius di tangannya. Tanpa alasan, melalui gulungan itu Xiaoyan merasakan api aneh di tubuhnya dan hal-hal yang lebih dalam di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Semua ini sepertinya disebabkan oleh gulungan di depanku. Tuan, apa ini? Xiaoyan bertanya dengan sabar dengan kejutan yang kuat di hatinya. Doudi Touse, yang ingin datang ke tuannya, pasti tidak akan menyakitinya. Ini adalah keputusan yang benar-benar membara. Kaisar kuno Tose berkata datar. Fenjue yang asli. Hati Xiaoyan terkejut saat ini. Ketika dia masih di benua Douqi sebelumnya, jejak jiwa yang ditinggalkan oleh rumah tua Kaisar kuno Tose mengatakan bahwa dia dapat mencapai ini karena Fenjue, dan Kaisar kuno Tose telah mengatakan sebelumnya ketika dia berada di benua Douqi. Aku tidak tahu siapa yang menciptakan Fenjue. Sekarang Kaisar Tuose kuno mengeluarkan gulungan lain, yang disebut Fenjue. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut?
Tidak heran jika api abnormal di tubuhku sangat gelisah, tidak seharusnya Feng Jue di bagian terdalam tubuhku lebih akurat. Pada saat ini perasaan untuk Xiaoyan adalah bahwa Feng Jue di tubuhnya. Ketika saya melihat Feng Jue di tangan Kaisar Tose kuno, saya merasa bahwa Feng Jue yang dia kembangkan seperti peta yang rusak dan tuanya tampaknya memiliki yang paling lengkap di tangannya. Kaisar kuno Tose menatap Xiaoyan sambil tersenyum, seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikiran di dalam hatinya semua dilihat oleh Kaisar Tose kuno. Jejak jiwa yang tersisa di benua Douqi tertinggal ketika saya baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Apa yang Anda warisi hanyalah kekuatan api saya, tetapi Anda tidak mewarisi teknik lengkap ini. Setelah 10.000 tahun ingatan klon dipertahankan ketika saya melawan Kaisar. Karena terlalu lama jadi saya tahu relatif sedikit. Akulah satu-satunya kekuatan jiwa yang tersisa di dunia ini. Sebelum aku tertidur, Kaisar kuno Tose perlahan berkata kepada Xiaoyan dengan sangat jelas. Xiaoyan mengerti semuanya saat ini, mengapa Kaisar Tuset kuno ragu dan berhenti ketika dia menerima warisan di Gua Tose. Ternyata ingatannya tidak lengkap. Avatar jiwa Kaisar Tose kuno di rumah Gua Kaisar kuno di benua Douqi, hanya merekam ingatan Kaisar Tose kuno sendiri. Jadi dia tidak mengungkapkan banyak hal kepada Xiaoyan saat itu, karena tidak ada cara untuk mengatakannya, lagi pula ingatannya tidak lengkap. Tanpa ingatan dunia baru tidak mungkin membicarakannya. Kemudian Kaisar Tose kuno menerobos bidang benua Douqi dan memasuki pesawat baru. Semua kenangan tidak disimpan di klon jiwa benua Douqi. Kaisar kuno Tose di depannya berkata, banyak rahasia yang tidak diketahui datang, dan rasakan Burning Jue di tanganku dengan hati-hati. Kaisar kuno Tose tersenyum dan menatap murid di depannya. Murid Xiaoyan yang telah kehilangan mentalnya mengangguk ke arahnya dengan puas, melihat gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tose kuno di depannya. Xiaoyan menjilat lidahnya dan tersenyum, meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya benar-benar memiliki hubungan dengan Anda. Setelah berbicara tentang wajah halus Xiaoyan, mengangkat senyum cerah tanpa ragu-ragu di mata Kaisar Tose kuno yang sedikit bergerak, memimpin mengambil gulungan hitam. Begitu telapak tangan menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangan. Xiaoyan menatap Kaisar kuno Tose dengan bingung. Meskipun Xiaoyan telah menelan beberapa jenis api yang berbeda, suhu ini tentu saja tidak menjadi masalah. Tetapi Xiaoyan takut akan terjadi perubahan, jadi dia berbalik untuk melihat tuannya. Tenang, ini Feng Jue sedang memeriksa apakah ada api yang berbeda di tubuhmu. Karena Feng Jue yang asli adalah prasyarat dasar kultivasi, Kaisar kuno Tose jelas melihat ketidakpahaman di hati Xiaoyan dan berbicara. Di atas gulungan Feng Jue hitam nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada awalnya itu memberi Xiaoyan perasaan bahwa nyala api ini terbang di sekitar tubuhnya, tapi seiring berjalannya waktu aku merasakannya dengan hati-hati, sepertinya yang dikatakan guruku aku sedang memeriksa tubuhku. Ketika nyala api melayang ke sisi yang berisi api yang berbeda di tubuhnya, dia diam. Pada saat ini rahasia di tubuhnya belum disimpan sehingga kumpulan kecil api ini dapat ditemukan dengan jelas. Mengetahui situasinya Xiao yang tidak khawatir dan kemudian duduk bersila membiarkan nyala api menyergap tubuhnya. Api berlangsung selama beberapa menit dan kemudian mundur dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian adegan ini terjadi, gulungan di tangan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan aura yang membuat Xiao yang memujanya seolah-olah membuat gerhana langit dan bumi, tiba-tiba terpancar dari gulungan itu. Bahkan Kaisar kuno Tose di sebelahnya. Raja Naga Emas yang menenangkan merasakan nafas ini dan mau tidak mau membasahi sudut matanya, dan kemudian sebuah pesan muncul di benak Xiaoyan, keputusan ini disebut Feng Jue ada 6 alam. 1 untuk membakar fondasi, 2 untuk membakar jiwa, 3 untuk membakar daging, 4 untuk membakar langit, 5 untuk membakar tanah, 6 adalah untuk sisi yang terbakar bertekad untuk menjadi dunia. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh dewa ini dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah pekerjaan yang paling saya banggakan. Nilai nyata terukur mereka yang telah memperoleh teknik ini mencari kekayaan dan bahaya jejak surga dan neraka dan harapan bagi mereka yang ditakdirkan. Ini membantu 1000 besar dunia selama kesengsaraan besar surga dan bumi. Ingatlah untuk mengingat, suara panjang dan kuno perlahan muncul di pikiran Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap kehampaan di depannya, karena yang disebut pendiri Feng Jue barusan memiliki tanda yang sama muncul di dahinya. Itu adalah pola leluhur klan Xiaonya. Saya percaya Anda juga merasakan jejak pola leluhur. Saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa Tuan dan klan Xiao Anda memiliki hubungan yang mendalam, dan orang-orang yang ingin Anda temukan harus menjadi lebih kuat. Xiaoyan, yang baru saja membuka matanya saat meditasi berakhir bertanya dengan keras, aku harus mencari tahu apa yang terjadi.
Xiaoyan banyak berpikir garis keturunan Kaisar Dou dari klan Xiaonya tiba-tiba jatuh. Kemana perginya anggota klannya di benua Kaisar Dou? Banyak misteri yang tidak diketahui masih perlu ditemukan sendiri. Kaisar kuno Tose jelas tahu sesuatu, tetapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Xiaoyan. Jadi premis dari semua ini adalah memiliki kekuatan yang kuat. Xiaoyan menghela nafas dengan emosi. Feng Jue memikirkan dirinya sendiri yang tertanam dalam di benaknya. Memang akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Qi pertempuran tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai pesawat yang lebih rendah. Jika kekuatannya cukup, kita akan dipromosikan ke pesawat atas ini. Saya dibakar untuk menjadi saya yang sekarang. Kamu juga harus mengenal beberapa pendiri Feng Jue. Ngomong-ngomong, kamu harus memanggilnya Tuan. Kaisar kuno Tose. Dia melihat gulungan hitam nostalgia dan membungkuk diam-diam. Tuan, dia pasti puncak keberadaan di dunia seribu yang besar ini. Xiaoyan mendengar beberapa petunjuk dari keputusannya yang membara. Beberapa kata dari dewa asli dan mulut tuanya, karena tuanya juga merupakan jasa dari keputusan yang membara. Dewa yang baru saja terdengar di benak saya harusnya menjadi guru. Tuan Tose, Tuan sendiri, apa yang Anda pikirkan sebenarnya? Berpikir bahwa saya adalah nyala api yang lahir antara langit dan bumi. Saya tidak memiliki apa-apa di dunia yang hebat ini. Saya baru saja memasuki benua Doudi, karena saya tidak tahu aturan dunia ini, dan menyebabkan banyak hal masalah. Tetapi saya cukup beruntung untuk bertemu Tuan. Anda masih belum tahu banyak hal. Anda akan tahu kapan waktunya tepat. Kaisar kuno Tose jelas mengatakan beberapa kata lagi, dengan senyum ramah di wajahnya. Dan basahnya sudut matanya tidak bisa menyembunyikan kehilangan tuannya, dan kemudian sepertinya seolah-olah Xiaoyan telah mengetahui bahwa dia dengan cepat mengubah kata-katanya, karena kamu telah mendapatkan keputusan yang membara sekarang, itulah yang aku harapkan. Guru akan memiliki penjelasan ketika dia bangun lain kali. Kaisar kuno Tose menghela nafas, tapi ada satu hal lagi yang aku ingin bantuan Xiaoyan, atau sebuah misi, tetapi mungkin itu cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar kuno Tose tiba-tiba memandang Xiaoyan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi. Guru, tolong katakan. Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya untuk menghormati Kaisar kuno Tose. Kamu harus mengumpulkan api suci, dan semakin banyak semakin baik. Karena ini terkait dengan garis keturunan Xiao Clan dan pertempuran di masa depan. Tidak nyaman bagiku untuk berbicara denganmu secara detail, tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat satu hal, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu jika kamu belum mencapai level Dou Xian. Kaisar kuno Tose, saya berkata dengan berat. Memang Xiaoyan merasakan jejak darah dari fluktuasi Feng Jue dan apa yang dikatakan tuannya sepertinya benar.